Assalamualaikum Bu Hasni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar Bu Hasni mau coaching Pak Irsan. Iya, betul. Dan saya diminta untuk jadi observer. Apa yang menjadi pusat yang ingin dikembangkan Bu Hasni pada saat coaching nanti? Itu hadir sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Kemudian mungkin itu saja. Tidak hanya hadir sepenuhnya pada saat proses coaching. Hadir sepenuhnya pada saat coaching, bisa mengidentifikasi informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Haji Irsan. Baik Bu Hasni, pada saat Ibu coaching sebentar, saya akan mengamati Ibu mengobservasi yang jalannya coaching Ibu nanti. Yang ini saya persilakan Bu Hasni untuk melanjutkan. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bu Hasni. Waalaikumsalam Pak Haji Irsan. Minta waktu terus sedikit. Iya. Saya mau melakukan coaching nih Bos. Oh, tentang apa itu? Begini Bos, di pelajaran matematika itu terkadang saya kekurangan waktu untuk menyampaikan materi. Karena ada mungkin beberapa bagian materi butuh banyak waktu untuk menjelaskannya. Gitu. Jadi apa tujuan Bapak untuk membicarakan hal tersebut? Saya berharap nanti kalau misalnya selesai kegiatan ini, saya bisa membagi waktu, tercapai tujuan pembelajarannya juga, kemudian anak-anak juga bisa bersemangat dalam pembelajaran seperti itu. Oh, jadi hal-hal apa saja yang membuat Bapak mengungkapkan bahwa tidak kurangnya waktu untuk mempelajarkan matematika? Ya, biasanya itu Bu, dan saya bercermin dari kegiatan sebelumnya. Biasa saya belum selesai semua materi saya ajarkan sudah habis waktu seperti itu. Dan saya melihat juga kadang-kadang peserta didik minat untuk belajar matematikanya itu sebagian dari mereka itu kurang. Oh begitu. Iya. Jadi bagaimana mengapa Bapak mengatakan bahwa kurang? Apa yang mendasari Bapak bahwa pembelajaran matematika itu kurang? Minatnya. Iya. Yang pertama saya lihat dari mimik wajahnya anak-anak, kemudian aktivitasnya dalam menyelesaikan tugas-tugas, kemudian hadir di dalam kelas, kemudian tampil di depan kelas untuk mengerjakan soal. Itu juga. Itu. Iya. Analisis saya seperti itu. Jadi bagaimana kiat-kiat Bapak untuk membangkitkan anak-anak supaya bisa minat dalam matematika, dan waktu yang diberikan kepada Bapak itu banyak? Ya, selama ini yang saya lakukan itu yang pertama, saya biasa lakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Iya, betul sekali. Kemudian pakai media pembelajaran berbasis digital, karena biasanya kalau berbasis digital kita bisa ulang-ulang materinya tanpa mungkin menghapus atau mencatat kembali di papan tulis. Kemudian dari segi keterbatasan waktu itu, saya biasa berikan materi setelah pembelajaran seperti itu Bu. Tapi sebenarnya saya menginginkan bahwa pembelajaran itu selesai di jam pelajaran itu sendiri. Jadi tujuannya sudah tercapai di satu pembelajaran tanpa ada mungkin pembelajaran di luar proses. Apakah begitu ya Pak? Iya. Apakah Bapak sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak tersebut sehingga dia tidak berminat pada matematika tersebut? Yang pertama, yang anggapan bahwa matematika itu sulit, itu yang paling pertama. Iya. Padahal sebenarnya kalau anak-anak beranggapan sebelum masuk belajar beranggapan bahwa suatu mata pelajaran mudah, biasanya akan betul-betul mudah seperti itu, dan minat anak-anak bisa lebih tinggi lagi. Yang kedua, pelajaran matematika di sebagiannya kan itu abstrak itu. Oh iya. Jadi anak-anak untuk sebagian peserta didik yang mungkin kemampuan otaknya belum sampai di tahap abstrak, itu mungkin agak kesulitan seperti itu. Oh, jadi Bapak sudah mengidentifikasi hal tersebut. Apakah ada lagi hal-hal yang membuat anak tersebut tidak berminat? Yang
berikutnya itu saya lihat, kalau saya pantau, dia menganggap bahwa pembelajaran matematika itu biasanya umumnya ini Iya. itu cenderung monoton. Gitu Yang ya. pembelajaran yang sifatnya angka, anak-anak lebih suka kalau misalnya ada praktek. Oh, begitu. Kemudian kalau dia memasak suka ya, prakarya suka. Wah, bagus Habis sekali tuh. memasak dia makan suka. Tapi kalau Wah. matematika agak susah itu. Agak susah. Nah, bagaimana cara Bapak supaya anak-anak itu bisa tertarik untuk berminat untuk belajar matematika? Seperti kata Bapak, kalau memasak suka. Nah, bagaimana cara Bapak dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Iya, mungkin bagus Bu ya kalau misalnya Iya. anak-anak bawa masalah sendiri terkait materi itu, Betul. kemudian diselesaikan dengan cara matematis, mungkin bagus seperti itu. Mungkin bagus. Apakah ada materinya sesuai dengan itu? Sebagian materi ada, Oh, tapi ada. sebagian materi juga harus memang anak-anak bersifat berpikir secara abstrak. Kalau misalnya aljabar di tahap awal pengenalan konsep mungkin bisa, Oh, begitu. tapi kalau sudah masuk di materi-materi lanjutannya itu memang anak-anak harus berpikir secara abstrak seperti itu. Oh, jadi apakah bagaimana cara menurut Bapak itu sudah semua kiat-kiat Bapak itu sudah bagus dan sangat bermanfaat sekali. Dan bagaimana cara Bapak lagi untuk meningkat materi-materi apa saja? Coba disebutkan Bapak, materi apa saja itu yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau bilangan bulat masih bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di bilangan bulat itu Contohnya? saya biasa pakai membedakan anak-anak dengan berdasarkan gaya belajarnya. Oh, begitu. Kalau di bilangan bulat ada yang anak-anak yang sifatnya kinestetik, penjumlahannya ya pakai garis bilangan, dia lompat kiri kanan menjumlahkan pakai itu. Kalau yang visual bisa anak-anak pakai LKPD atau melihat mungkin gambar, atau biasa juga saya pakai dua benda yang berlainan warna. Ya. Itu mengindikasikan bahwa ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, bisa pakai itu juga. Atau saya pakai YouTube, Ibu. Wow. Pakai YouTube Iya. untuk anak-anak yang mungkin dia sukanya membaca saja atau mendengarkan saja, itu saya pakai YouTube. Wah, bagus sekali Pak, luar biasa Bapak. Ada banyak inovasi-inovasi Bapak yang bisa tercapai meningkatkan minat belajarnya anak-anak, sehingga juga pembelajaran matematika menjadi efektif dan bisa tercapai tujuan Bapak. Iya. Nah, hasilnya itu hasilnya bagaimana Pak? Kalau saya lihat ada sih perkembangannya, cuma mungkin dari kalau saya mau presentasikan ini Iya. itu mungkin baru sampai 80% keberhasilannya. Jadi Sudah luar biasa. masih ada rentang 20% untuk mencapai 100% itu. Nah, itu yang saya butuhkan, kira-kira apalagi inovasi yang bisa untuk mencapai ya setidaknya mendekati 100% atau 90% yang mungkin lumayan. Wah, Masya Allah. Jadi selama ini Bapak sudah mencapai 80%, itu sudah bagus sekali, dan ingin mencapai lagi sampai 90%. Ya, setidaknya sih. Nah, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana caranya supaya ada lagi kiat-kiat lain selain yang sudah disebutkan oleh Bapak? itu Mungkin dia yang inovasi baru lah. itu dia yang sementara saya cari itu. Oh iya. Nah, bagaimana? Apakah bagaimana menurut Bapak yang kita cari? Contohnya apa saja, materi apa yang kita mau cari inovasinya? Kalau di lingkaran itu kan dia geometri, Bu. Iya, iya. Umumnya kita kalau mau mengajarkan bentuk lingkaran, kalau kita gambar di papan tulis, anak-anak belum paham, kita hapus, gambar lagi. Itu butuh banyak waktu. Jadi terkadang dalam satu pelajaran itu tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Makanya itu yang saya kembali di awal, bahwa terkadang di pelajaran saya itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Iya, jadi bagaimana caranya Bapak supaya itu bisa pembelajarannya itu efektif? Ya, bagaimana cara Bapak itu pembelajaran lingkaran itu bisa efektif pembelajarannya dan anak-anak bisa lebih berminat untuk belajar? Bagaimana cara Bapak?
Kira-kira bagaimana Pak? Pakai Pakai apa kira-kira? pakai aplikasi mungkin Bu. Wah, bagus sekali itu. Ya. Mungkin Nah, contohnya bagaimana kalau pakai aplikasi? kalau saya lihat-lihat dari video-video pembelajaran itu bisa pakai GeoGebra mungkin Bu. Wow, Insya Allah Bapak itu luar biasa sekali. Kira-kira bagaimana caranya itu penerapannya kepada anak-anak? Kalau saya lihat ya, Iya. itu guru tinggal buat lingkaran, Mm-mm. ukuran tergantung guru, Wow. bagian-bagiannya juga bisa langsung digambar di situ. Jadi bagaimana anak-anak dia langsung menggambar? Bisa juga mungkin. Bisa Tapi juga. mungkin kekurangannya ya butuh banyak device, butuh banyak alat untuk itu. Jadi kalau kita mau sebar ke anak-anak, butuh banyak laptop untuk itu. Nah, bagaimana untuk memenuhi itu semua? Siapa yang Bapak akan ikut kerjasama dengan untuk memenuhi laptop tersebut? Bagaimana caranya? Waktu saya pernah waktu ANBK saya pernah pinjam laptop mungkin dari sana. Oh, ya bagus Mungkin sekali. bisa seperti itu. Iya bisa. Ya mungkin bisa seperti apa lagi Pak? Atau saya bagi kelompok saja. Hmm. Kebetulan misalnya saya bagi kelompok 5, satu laptop satu kelompok. Mungkin Wah. bisa seperti itu dulu. Ya kalau misalnya masih kurang. Iya. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya hal tersebut bisa tercapai? Iya. Siapa yang bisa diajak kerjasama gitu? Yang jelas yang pertama kepala sekolah satu. Wow. Yang kedua di komunitas belajar mungkin di MTMP. Ya betul sekali. Ya bisa saling bertukar pikiran atau mungkin bisa saling membantu mulai dari alat ataukah mungkin cara Ya. mengajarnya. Iya betul sekali. Memang diperlukan kolaborasi untuk mencapai apa ya tujuan Bapak. Nah sekarang kapan kita bisa ketemu lagi? Jadi hasilnya bagaimana Pak? Selama ini kan sudah ada hasilnya, bagaimana hasilnya? Yang pernah saya lakukan. Iya. Ya itu dia tadi yang saya pernah lakukan ini saya mengukurnya baru sampai 80%. Iya. Jadi setelah Bapak kapan Bapak akan melaksanakan ini? Mungkin dalam waktu dekat ada kegiatan yang gede. Oh iya. Saya butuh mungkin kolaborasi dengan teman-teman sesama guru mata pelajaran di MTMP. Iya. Solusi dengan bentuk pembelajaran mungkin ada dari mereka. Ya oke. Untuk anak-anak setelah itu? Iya. Artinya saya cari dulu solusi dari teman-teman. Kemudian selanjutnya saya langsung action di anak-anak. Ya, kemudian nanti setelah itu kita bisa ketemu lagi untuk merefleksikannya. Saya berharap Bapak bisa ketemu dengan saya lagi untuk melihat hasilnya bagaimana hasil refleksi kegiatan Bapak. Iya. Kapan itu Pak? Pekan kedua setelah ini. Pekan pertama Agustus mungkin bisa Ibu. Hmm. Karena akhir Juli ini mungkin pertemuan perdana di MDMP. Insya Allah. Kita ketemu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, kita bisa ketemu di pekan depan, insya Allah. Terima kasih banyak Pak, karena Bapak sudah kita sudah berbincang. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, yang awalnya saya agak bingung apa solusinya, sekarang saya bisa menyimpulkan bahwa ya langkah pertama ya di MDMP dulu. Iya betul sekali. Kemudian dari segi keterbatasan alat ya mungkin ya pakai apa saja seadanya saja dibagi kelompok mungkin. Betul. Seperti itu. Iya betul sekali Pak. Jadi terima kasih banyak Pak atas kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang, bertukar pikiran. Bapak juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Saya juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari Bapak. Gitu. Oke, proses coaching selesai ya Bu, dan Iya. saya tadi mengobservasi kegiatan Ibu. Tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu ke Ibu Hasni. Iya. Iya Bu. Menurut Ibu apa yang masih perlu diperbaiki ke depannya? Yang masih perlu diperbaiki ke depannya yaitu cara berbicara saya paling banyak itu pakai kemudian itu pembuatan lebih banyak lagi membuat pertanyaan berbobot. Oke. Menurut Ibu kenapa bisa sampai mengatakan bahwa kekurangan Ibu di situ, alasannya apa? Karena pada saat saya bertanya itu selalu ada jeda gitu
lama sekali berpikir apalagi yang akan saya bicarakan kepada, apalagi yang saya bisa pertanyakan kepada Bapak sehingga dia bisa menggali lagi informasi yang akan diberikan kepada saya begitu. Oke, makasih Bu. Yang kalau saya sebagai observer melihatnya tadi dari awal hingga akhir itu alur cerita sudah ada, mulai sudah jelas apa tujuannya. Kemudian dari beberapa pertanyaan Ibu itu sudah mengarah ke identifikasi permasalahan. Kemudian sudah mempertegas tadi apa rencana selanjutnya setelah identifikasi permasalahan, dan diakhiri tadi dengan apa rencana tanggung jawab yang akan dilakukan. Hanya mungkin tadi seperti yang Ibu katakan di pertanyaan yang kurang yang masih perlu diperbaiki mungkin dengan banyak latihan. Ya. Terus tapi kalau di tujuan awal Ibu tadi bahwa ini kompetensi yang mau diamati itu hadir sepenuhnya, saya rasa kehadiran Ibu bersama Pak Irsan tadi benar-benar sudah hadir sepenuhnya, Ya, karena memperhatikan dengan baik, memperhatikan limitnya Pak Irsan. Saya kira hanya itu Bu, cukup dari saya mulai tadi. Masih ada beberapa Ibu sudah merefleksi diri. Terus dari hasil refleksi itu rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi jadi coach Anda? Saya akan banyak berlatih, banyak mengidentifikasi kosakata, banyak membaca supaya banyak referensi kalimat, kata, banyak membaca buku dan latihan untuk bercakap kepada orang. Tidak adakah di lingkungan kerja Ibu yang kira-kira nanti bisa membantu cara tidak lanjut Ibu? Adakah sosok di lingkungan kerja Ibu yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kemampuan coach Anda? Ada, yaitu teman-teman Kombel. Ya. Bisa kita adakan perbincangan, bercakapan mengenai apa yang ditemukan, masalah apa yang ditemukan di kelasnya masing-masing, baik itu dalam pembelajaran, menghadapi anak-anak, baik itu bagaimana cara mengembangkan cara mengejarnya, baik itu metode, model-model pembelajaran. Dengan banyak bercakap, dengan banyak pembicaraan, wawancara, maka referensi saya akan bertambah. Kemudian saya bisa tambahkan lagi dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca saya akan menemukan ada banyak kata atau kalimat yang banyak baru lagi, karena bahasa Indonesia itu semakin hari semakin bertambah kosakata barunya. Oke, Bu. Selain yang Ibu sebutkan tadi yang dari rekan, kemudian banyak membaca, apakah masih ada yang bisa membantu kemampuan coach ini, Bu? Ya, bisa pada saat kita disupervisi oleh pimpinan, itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari pimpinan kita, itu bisa kita bisa jawab. Dan ada lagi kalau kita bisa dalam cara berbagi praktik baik, itu kita bisa juga melatih diri kita dalam berbicara. Karena berbicara inilah, kalau bagi saya itu percakapan, wawancara inilah yang selalu menjadi kekurangan saya, karena langsung bercakap dan langsung berpikir apa yang harus diucapkan dan apa harus dikatakan, dan apakah kita bisa mendengarkan dengan baik perkataan seseorang sehingga kita bisa refleks juga menjawab seseorang tersebut sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, itulah yang selama ini juga yang saya rasakan. Selama ini kekurangan saya itu yaitu wawancara, baik itu sebagai pembicara, sebagai penanya maupun sebagai penjawab. Itu kekurangan saya di sini.
Terus setelah merefleksi diri, apa harapan ibu yang masih ingin ibu kembangkan ke depan? Kan sudah ada beberapa orang yang kira-kira bisa membantu. Nah, ke depan ini harapannya seperti apa? Harapan saya bisa berbicara, saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Saya kemungkinan berharap jadi profesional lah seperti siapa namanya itu Najwa Shihab. Wih, masya Allah. Ya, saya merasa Najwa Shihab itu bagus sekali dalam percakapan, wawancara. Dia bisa bertanya, kemudian dia bisa balik bertanya lagi, balik, kemudian dia bisa umpan balik dengan bagus sekali. Masya Allah. Jadi Najwa Shihab itu adalah sosok yang bagus sekali, menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana supaya bisa menjadi pembicara atau pewawancara yang lebih andal lagi. Yang mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Oke, Ya. terakhir Bu, mungkin di akhir sesi pertemuan kita, apa yang Ibu rasakan saat ini? Dan saya rasakan itu saya merasa lega karena saya bisa berbicara dengan ibu, bisa memberitahukan apa yang menjadi kekurangan saya dan apa yang bisa saya kembangkan, gitu ibu. Oke, saya kira Iya. cukup untuk hari ini Bu. Belum, jadi ya, Atau masih ada yang? iya, masih ada bu, karena saya merasa bahwa sudah bertahun-tahun saya merasakan seperti ini. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya bahwa saya harus lebih banyak lagi belajar dan menonton para pembicara-pembicara yang ada itu. Jadi apa kiat-kiatnya sehingga mereka bisa seperti jadi pewawancara yang profesional seperti itu. Oke, berarti saat ini Ibu sudah punya rancangan ke depan ya, sudah punya rencana-rencana. Nah, menurut Ibu apa yang harus terlebih dahulu sampai di akhir, langkah-langkahnya dari awal yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, langkah-langkahnya yaitu saya akan lebih banyak lagi tampil di depan orang. Mungkin saya harus lebih percaya diri lagi, tampil di depan orang, selalu ada untuk semua orang. Jadi baik itu dipanggil untuk sebagai pembicara maupun sebagai yang bisa ditanya gitu. Atau saya latihan-latihan tanya jawab. Ya. Mungkin untuk hari ini cukup Bu. Iya. Semoga aktivitas kita hari ini membawa manfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.